Halo healthy people, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dr. Nadira, saya salah satu dokter umum dari Pajajaran Medical Center. Di kesempatan kali ini saya mau sharing nih tentang materi kesehatan mengenai ISPA. Ini kasus yang sering terjadi di praktek sehari-hari atau mungkin pasti healthy people juga sering mengalaminya. Jadi apa itu ISPA? ISPA itu adalah singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut. Kenapa dinamakan akut? Karena terjadinya itu selama 1 sampai 2 minggu. Nah, ISPA ini dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan lokasi pernafasan yang terinfeksi, yaitu infeksi saluran pernafasan atas, lalu infeksi saluran pernafasan bawah. Apa sih penyebabnya dari ISPA? Penyebab dari ISPA itu ada 2, yaitu dari virus dan juga dari bakteri. Virus itu contohnya seperti virus influenza atau yang baru-baru ini nih kita alami itu virus COVID-19. Dari bakteri juga misalkan ada Streptococcus atau pneumonia. Gejalanya apa sih yang sering ditemukan? Yang paling sering itu misalnya batuk, terus pilek, juga ada nyeri menelan. Setelah itu juga biasanya bisa ada pembesaran kelenjar di bagian leher. Kalau misalkan yang bagian bawah biasanya sering terjadi batuk yang berdahak gitu. Bagaimana pengobatannya? Pengobatannya sebenarnya ISPA ini bisa membaik di seminggu pertama itu gejalanya biasanya agak mereda. Jadi pengobatannya hanya berdasarkan gejala aja. Misalkan ada demam, diobatin dengan obat penurun panas. Kalau ada batuk atau pilek, dikasih obat batuk pilek. Dan yang paling penting adalah sebenarnya pengobatan tanpa pengobatan. Gimana tuh? Kayak misalkan istirahat yang cukup, yang paling sering dilupakan itu kurangnya istirahat. Lalu juga jaga kebersihan, misalkan cuci tangan, terus abis itu dibersihkan rumahnya, lalu berjemur, lalu juga jangan lupa makan makanan yang bergizi, misalkan yang tinggi vitamin dan mineral seperti sayur-sayur dan buah-buahan. Lalu bagaimana nih pencegahannya? Pencegahannya itu adalah dengan gaya hidup sehat dan yang bersih, seperti misalkan olahraga teratur, makan makanan yang bergizi, minum multivitamin, lalu jangan lupa juga vaksinasi, dan juga olahraga yang rutin. Oh ya, dan juga jangan lupa istirahat yang cukup. Terus kapan nih kita harus ke dokter? Biasanya harus ke dokter bila misalkan demamnya itu lebih dari 39 dan disertai menggigil. Atau mungkin anak-anaknya healthy people yang mengalami ISPA, misalkan dilihat nih anaknya itu dari yang biasanya aktif, lalu tiba-tiba jadi lemes, tidak mau makan, disertai mual dan muntah yang hebat, atau gejalanya tidak mereda selama 3 minggu. Itu ada baiknya ke dokter. Oke, healthy people, segitu saja penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat selalu, dan untuk informasi yang lebih lanjut bisa follow Instagram di bawah ini. Dah.